Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Wahida, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada sesi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang listrik statis, khususnya untuk hukum Coulomb, medan listrik, dan beda potensial. Yang pertama adalah hukum Coulomb. Dua buah muatan listrik yang saling berdekatan akan mengalami interaksi. Interaksi antar muatan listrik dapat berupa gaya tarik, menarik, atau gaya tolak-menolak. Muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Perhatikan gambar yang ada. Bagian gambar A adalah tolak-menolak dua muatan yang sejenis, sedangkan bagian yang B adalah tarik-menarik, muatannya tidak sejenis. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Persamaannya F sama dengan K Q1 Q2 per R berpangkat 2. Dengan F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, K adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. R adalah jarak antara dua muatan, satuannya meter. Q1 adalah besar muatan listrik benda pertama, satuannya adalah Coulomb, dan Q2 adalah besar muatan listrik benda kedua, satuannya juga adalah Coulomb. Berdasarkan persamaan tersebut, besar gaya Coulomb berbanding lurus dengan besar nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Istilah lain untuk gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antar muatan disebut gaya elektrostatis. Contoh soal: dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf, masing-masing sebesar Q dan 2Q, terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,8 kali 10 berpangkat minus 19 Coulomb. Dengan catatan konstanta besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Yang pertama untuk menjawabnya, menyelesaikan soal ini adalah kita menulis dulu apa yang diketahui di soal. Diketahui di soal, muatan pertama atau kita simbolkan dengan Q1 nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian muatan Q2 atau Q2 adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian jarak antar muatan atau R sama dengan 2 cm. Ini kita ubah ke dalam satuan meter menjadi 2 kali 10 berpangkat minus 2 meter. Besarnya konstanta atau K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Yang ditanyakan di soal adalah gaya Coulomb kedua muatan atau F sama dengan berapa. Kita tetap menggunakan persamaan hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R berpangkat. Kita tuliskan dulu yang pertama, F sama dengan, kita ganti ini K dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Kita kali dengan nilai Q1 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dan Q2 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Kita bahagi dengan R berpangkat 2 atau 2 kali 10 pangkat minus 2 meter
dikali dengan 2 kali 10 berpangkat minus 2 meter. Nah, untuk menyelesaikannya, kita gabungkan dulu angka 9, kita kali dengan 1,6 kali dengan 3,2. Ini ya. Setelah itu kita kalikan lagi 10 pangkat 9 kali dengan 10 pangkat minus 19, kita kali dengan 10 pangkat minus 19. Bahagi dengan 2 kali 2 dan 10 berpangkat 2 kali 10 berpangkat 2. Hasilnya adalah 9 kali 1,6 kali 3,2 itu adalah 46,08 dikali dengan 10 berpangkat minus 29. Jadi cara menghitung pangkat ini 9 ditambah negatif 19 ditambah dengan negatif 19, hasilnya adalah minus 29. Kita bahagi lagi dengan 2 kali 2, 4, kemudian 10 berpangkat minus 4. Hasil pembagian ini akan sama dengan 11,52 kali 10 berpangkat minus 25 Newton. Beginilah caranya untuk menyelesaikan soal perhitungan untuk hukum Coulomb. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu medan listrik. Di sekitar muatan-muatan listrik, ada medan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Perhatikan gambar garis medan listrik dua muatan. Q dalam muatannya positif, arahnya keluar, kemudian yang negatif arahnya ke dalam. Kuat medan listrik E didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik F yang bekerja pada satu satuan muatan uji atau P0, maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut adalah dirumuskan atau persamaannya E sama dengan F dibagi Q, atau bisa juga E sama dengan K Q per R berpangkat 2. Keterangannya, E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya Coulomb, Q adalah muatan listrik, R adalah jarak benda yang bermuatan listrik, dan Q kecil adalah muatan uji. K adalah konstanta elektrostatis yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Inilah persamaan atau rumus dari medan listrik. Contoh soal. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat minus 2 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, seperti biasa kita akan menuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Penjelasannya diketahui yang F sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 Newton, QA sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, QB sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 Coulomb. Yang ditanyakan adalah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Maka kita gunakan persamaan E sama dengan F
per QB. Kita ganti masuk nilai F. F-nya berapa? F-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Kemudian kita bagi dengan QB. 4 kali 10 pangkat minus 2 kolom. Hasilnya sama dengan 10 pangkat minus 8 Newton per kolom. Sekarang berikutnya adalah beda potensial. Tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Masa hidupnya mulai dari tahun 1706 sampai 1790. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan, atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya, akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan, yaitu persamaannya bis dengan V sama dengan W per Q, atau bisa juga dengan Q sama dengan W per V, atau bisa dengan W sama dengan V kali Q. Keterangannya atau dengan V adalah beda potensial listrik, satuannya volt, W adalah energi listrik, satuannya joule, dan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Inilah persamaan atau rumus dari beda potensial. Contoh soal. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kolom? Seperti biasa lagi, kita gunakan dulu apa yang diketahui di soal untuk menyelesaikan. V sama dengan 1,5 volt, Q sama dengan 40 kolom, dan yang ditanyakan adalah W-nya sama dengan berapa atau besar energi yang diperlukan. Sini kita menggunakan persamaan W sama dengan V kali Q. Kita ganti masuk nilai V dan Q, sehingga sama dengan 1,5 dikali 40. Hasilnya adalah 60 joule. Baiklah anak-anakku, untuk hari sesi ini, setelah penayangan video dan materi, ada tugas yang akan kita kerjakan untuk menguji apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah beda potensial antara dua titik pada kawat penghantar sebesar 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 kolom di antara dua titik tersebut? Soal yang kedua, pada percobaan dua buah balon bermuatan yang didekatkan, gaya tolak menolak kedua balon akan semakin besar jika posisi kedua balon tersebut semakin didekatkan. Dapatkah kamu menunjukkan sketsa atau gambar peristiwa tersebut? Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sesi kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.